to the Not Podcast. Sekarang kita bareng dengan Abah Zainal. Saya nggak bangganya Abah karena dia itu teman saya. Saya suka. Mantap. Abah Zainal sehat? Ya khair, alhamdulillah sehat Bang. Jos ini. Jos. Kita itu kenal udah berapa ya? 4 tahun lah ya? 4 tahunan. Hampir 4 tahun. Saya tuh dulu kenal kalau nggak salah itu di Sehat Bang. Nah, pas malam itu, jadi kan pas lagi hamil anak pertama, ya dah. Itu Farhan ya, umur 6 bulan kalau salah. 6 bulan. Nah, itu. Ingat tajam berarti. Jos lah. Jos. Sahabat, sorry, ya lah. Nah, waktu itu beliau lagi ngerintis Raja Tangsis. Raja Tangsis. Itu tahun berapa Pak itu, Pak? Boleh cerita, Pak? Raja Tangsis 2000 berapa itu? Nanti kita ketemu 2016. 17. Itu berarti Raja Tangsis baru sekitar 1 tahunan. Setahun itu awal 16 ya. 1 tahun sudah 324 outlet. Kurang lebih segitu. Biasa, Bos. Ya khair. 1 year. 124 outlet. Bayangkan. Ya khair. 1 outlet berapa? 1 kemitraannya. Ah. 1 outlet waktu itu untuk paket komplit 2,8. 2,8 kali 300 itu ada ya itu sendiri lah. Lumayan Mas. Lumayan. Kalau 1 bulan rata-rata berapa kemitraan yang gabung? Waktu itu kita 1 minggu kurang lebih 5, 6, 7 bahkan 10. Awal-awal itu per bulan bisa sampai 15, 20. Mantap. Kalau 10 aja berarti misalkan paling murah itu 2,8. Paling murah itu 1,2. Taruhlah 1,2 berarti 1 bulan sudah ngantongi 12 juta. 12 juta. Lumayan itu dari Raja Tangsis. Nah, cuman yang jadi masalah sekarang adalah after 4 years, setelah 4 tahun, nah ini mulai ada biasa. Ya tapi di dunia bisnis, apalagi di dunia ini ya waralaba itu ya, franchise kan itu rata-rata orang bilang itu umurnya sekitar 5 tahun, betul ya? 3-5 tahun. 3-5 tahun. Nah pertanyaan adalah ini karena nanti mungkin kemitraan pada lihat semuanya ya. Oh, kalau siap. kemitraan lihat ini, waduh Raja Tangsis gugur lah, langsung betul semua. Pertanyaannya gini Pak, apa yang buat ente yakin bahwa Raja Tangsis masih bertahan? Oke, ya. Jadi Raja Tangsis itu kan berawal kita dulu, saya hobi masak. Senang masak. Kebetulan 2014 sampai 2016 waktu itu kan saya masih jadi tenaga honorer. Oh, di mana? Di Dinsos Nagara Trans. Oh, di Dinsos. Berarti pernah jadi karyawan juga. Pernah, iya. Dari 2014 sampai 2016. Berarti sekitar 4 tahun. Berarti 3 tahun. 3 tahun ya? 4 tahun. 14 sampai 16 ya. Sampai 16. Oke, lanjut. Setelah itu karena basic saya senang masak, nyoba-nyoba. Waktu itu sudah punya usaha. Usahanya toko tas, alat tulis, kemudian aksesoris, komplit pokoknya. Tos serba. Dari senang kuliner, ujungnya tos serba. Setelah itu saya mikir omsetnya kok segini terus ya. Berapa dulu? Paling tinggi berapa dulu? Sehari paling dapat 200, 300 itu. Nggak mesti ya? Nggak mesti, ada karyawan 1 waktu itu. Pernah juga 0 rupiah. 0 rupiah biasa. Akhirnya saya berpikir, wah nyari apa sih buat bikin menu yang artinya saat itu di Pekalongan Batang belum ada. Walaupun di luar Pekalongan itu sudah ada. Nah, di Bekasi sudah ada, Jakarta sudah ada. Di sana namanya Hotel Kentang. Iya. Terus akhirnya saya berpikir produk ini di sana belum ada. ATM lah, ilmu ATM. Siap. Waktu itu punya 1 outlet yang saya jaga sendiri. Pulang kerja jam 4 sore bikin adonan, kemudian nyiapin bahan baku semuanya. Tangsis, ya. Kemudian saya berpikir saya nggak bisa berkembang kalau ini nggak saya waralabakan dan bikin kemitraan. Kebetulan waktu itu sudah ada di daerah Bekasi itu franchise hotdog kentang ya. Hotdog kentang itu sudah banyak di Jakarta, di Bekasi. Tapi di daerah sini belum ada. Saya pikir wah ini kalau bisa saya ATM ini luar biasa. Pasti akan booming. Tapi waktu itu saya mikir ini jenenge franchise itu paling ketahanan ini belum tahu. Sudah mikir dari awal. Sudah ada. Dan itu kejadian. Apalagi diajak corona. Tambah ambles. Iya. Oke, next tapi tadi belum terjawab. Oke.
Jadi saya sudah, ini paling nanti tidak apa-apa, oke tidak apa-apa batu loncatan. Karena memang waktu itu saya di kantor sudah ada perasaan sudah nggak nyaman, banyak tekanan dan sebagainya, banyak tuntutan, biasalah. Akhirnya saya izin sama pimpinan, belum diizinkan, lobby lagi, setengah tahun setelah itu diizinkan. Akhirnya saya resign. Kemudian ternyata waktu saya resign itu Tansis saya tawarkan via medsos, Facebook ya. Facebook dulu ya. Facebook. Waktu itu masih gencar-gencarnya marketing Facebook, tak upload. Kemudian ternyata luar biasa, dampaknya sangat luar biasa. Saya masih ingat sekali satu orang yang pertama kali gabung itu orang, kalau tidak salah Bojonegoro itu Pak, Jawa Timur. Iya. Bisa sama-sama. Mudah. Kirim. Agak sayup. Aman. Karena produk kita ketik semua. Keren ya. Itu berarti kan yang dikirim kan tepungnya ya. Betul. Nah, dan justru rahasia Tansis ini ada di tepungnya. Karena tidak semua orang itu bisa bikin adonan dari Tansis ini. Betul. Dan rahasia ini walaupun oke silakan jadi yang mau share welcome ya ilmu ya. Welcome, nggak masalah, silakan datang ke rumah produksinya Mbak Zainal. Tapi ya beda tangan, beda rasa, beda hasil. Beda rezeki juga. Beda rezeki juga. Betul, itu yang paling ini gitu. Nah, ngomong tadi tentang marketing ya, saya dengar ini yang pegang Facebook marketingnya adiknya. Betul. Nah, boleh cerita sedikit itu gimana kok bisa sampai begitu awal jebret terus langsung Bojonegoro. Waktu itu sebenarnya saya sendiri, kebetulan saya beli buku, kalau tidak salah dulu buku yang judulnya Dikejar Duit dari Facebook, karangan lupa saya itu orang Purwodadi. Bukunya seharga 259 kalau tidak salah. Harga segitu. Tak pelajari step by step, saya praktekkan, pelajari otodidak. Jadi belum kenal yang namanya Facebook Ads waktu itu. Memang dari buku itu dituntun cara belajar jualan via Facebook personal, Facebook biasa aja. Kita ada testimoni, kemudian cara kita upload itu jam berapa, membuat copywriting kayak gitu kan, biar orang kemudian tertarik dengan usaha kita. Belajar dari situ ternyata luar biasa. Tiap step by step saya praktekkan. Kemudian saya posting di wall Facebook saya, Banda, kemudian masuk ke grup-grup. Yang paling efektif itu masuk di grup. Masuk di grup komunitas Facebook itu ya? Komunitas Facebook. Pokoknya saya ikuti semua, mungkin ribuan grup yang saya ikuti. Sampai Sumatera, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya. Pokoknya itu keluar Jawa pernah ada yang pesan? Paling jauh kita ke Jayapura. Irian Jaya. Senang juga ya Tansis ya? Senang. Iya. Di sana kalau di sini harga 2.500, di sana 15.000. 10 kali lipat. 10 kali lipat lah ya. Iya. Jadi setelah saya kewalahan, banyak yang gabung. Adik saya kan waktu itu pulang dari kuliah. Pulang ke Limbung, terus memang sudah saya ajari sih, sudah sedikit banyak tahulah ilmu marketing Facebook. Kita ajari, coba upload di Facebook, terus bikin fanspage. Kemudian berarti adanya ente tuh yang ngajari mana ente? Iya. Tak kira tuh malah dia sendiri yang udah punya basic, terus wah ini tak kayak baik. Belajar bareng gitu lah. Belajar bareng, akhirnya mau dia. Terus memang waktu itu saya kalau Instagram kan belum terlalu menguasai. Terus akhirnya adik saya belajar tentang Instagram, ternyata juga luar biasa marketingnya, kemudian cara menggait follower ya. Ternyata itu belajar Instagram juga ya. Mantap. Kita Mbak ceritanya. Nah tadi pertanyaan belum terjawab ini. Oke. Apa sih buat ente yakin pas Tansis masih tetap eksis? Jawabannya angel gitu. Jadi saya berpikir bahwa waktu itu walaupun saya sudah punya niat kerentek ya, bukan niat azam atau apa namanya, kata hati. Ini soalnya orang suwi. Bahkan waktu itu saya ngomong sama istri ini, nanti kalau sudah 3-4 tahun berjalan, kita ada orang yang gabung 3 atau 4 1 bulan saja sudah sangat luar biasa sekali. Karena hasilnya juga luar biasa sebenarnya banyak. Dari itu saya ketika ada orang gabung saya tanpa modal.
orang transfer, saya garap, pesen gerobak, bikin gerobak, racik, kirim. Kita nggak modal. Ada sisa kita simpen, sisa saving lagi. Kemudian kalau ditanya masih tetap eksis, kalau masalah bisnis itu nggak ada jaminan sebenarnya, nggak ada jaminan. Kita dulu lihat ada banyak macam kebab ya. Saya dulu nginduknya berpikir bahwa oh ini ada kebab si A, ada kebab dulu waktu itu nyebut nggak apa-apa. Apa? Ini bebas ini. Oke, siap. Ada kebab Turki Babaran. Iya, saya senang jajan gitu. Saya berpikir kebab dulu kan masih luar biasa, boomingnya masih jarang orang jualan kebab. Bahan baku aja masih disuplai dari pusatnya. Kita mau bikin kebab tidak bisa, harus beli yang sudah matang. Kalau sekarang kan di mana pun ada. Bahkan saya sekarang pun jual kulit kebab. Kebabnya sudah di ATM banyak orang. Banyak orang. Tapi saya berpikir bahwa yakin Tangsis ini masih bakalan jalan, walaupun itu tidak seramai dulu. Akhirnya saya membuat Tangsis Frozen. Betul, ini menarik. Jadi dulu memang sih kalau bicara soal franchise banyak yang bahkan sekelas nasional itu ya, internasional mungkin internasional juga ada ya, kalau juga. Karena itulah bisnis. Menarik adalah bahasa ini berhasil berevolusi dengan Tangsis. Evolusi. Bahasanya lo dulu evolusi ya kan, yang dulu Tangsis konvensional itu ditambah lagi dengan adanya pandemi itu kan ya, otomatis kita harus bisa bertahan gitu. Buat di masa pandemi itu buat bertahan itu udah luar biasa gitu kan ya. Nah akhirnya muncullah ide untuk Tangsis Frozen. Itu dimitrakan juga nggak? Sementara belum. Kita sebenarnya untuk produk Frozen ini masuk ke Frozen ya? Masuk Frozen. Bebas nanti locot ya orang apa. Langsung closing ya apa ya, ngobrol santai. Jadi Frozen itu sebenarnya sudah sejak 2017 saja sudah mulai itu singkong betul. Tangsis itu dulu sudah saya Frozen, tapi khusus untuk outlet yang punya saya sendiri, bukan untuk mitra beli bahan baku mentah. Tapi kalau untuk outlet saya kasih yang Frozen karena lebih simpel, mereka nggak usah gulung-gulung, nggak usah bikin adonan. Yang penting ada kulkas freezer aja langsung jadi, ada pembeli tinggal goreng. 2017 sebenarnya sudah mulai singkong keju, cuma waktu itu nggak fokusnya karena kembali lagi Tangsis waktu itu masih booming, nggak ke handle ya. Nah, paling garap singkong kalau ada pesanan aja, paling ya. Tapi sebenarnya lumayan juga, artinya dulu mas produknya itu menurut saya belum maksimal, tapi tak jual juga ngaku, anehnya gitu. Layak jual, karena apa? Waktu itu pemain frozen food singkong keju itu belum ada. Kalau sekarang hampir tiap kota, tiap kabupaten, tiap kecamatan itu ada, bahkan tidak cuma singkong sekarang. Tidak cuma singkong, semuanya jadi frozen food. Gitu. Kita percaya, kita juga punya frozen food. Lanjut dulu. Ya, terus 2017 sebenarnya sudah. Terus karena Tangsis 2017 masih booming ya, masih booming sampai 2019 akhir. Kalau singkong bikin kadang enggak, kan itu paling kalau ada pesanan gitu. Akhirnya 2020 ya? 20 sekarang. Nah, 2020 setelah. Iya, sekarang 2020. Oh, 2019 akhir. Kan waktu itu Tangsis ibaratnya sudah mulai goyang, walaupun tiap bulan masih ada orang gabung. Kemudian repeat order tepungnya tetap masih ada, sampai sekarang pun orang gabung repeat order masih ada. Ibaratnya kan masih tetap continue, untuk repeatnya masih ada. Untuk wilayah Pekalongan, Batang, Tegal, Indramayu, Semarang itu masih kan konsumen Tangsis ini rata-rata anak sekolah. Kan itu jajan anak sekolah itu. Berarti sekarang kondisi mitra gimana? Berarti tadi masih eksis itu Tegal, Indramayu, Semarang, Pekalongan, Batang. Iya.
Mereka masih eksis karena memang sebenarnya hampir 99% Tangsis itu larinya ke sekolah. Jualnya ke anak SD, TK, karena pangsa pasarnya memang anak-anak usia segitu. Ketika muncul pandemi ini, memang itu cambuk besar bagi kita. Gitu. Nah, mereka yang sangat luar biasa sekali dari mitra-mitra kita adalah mereka tidak terpengaruh dengan pandemi ini. Bagaimana caranya masih bisa bertahan, bagaimana caranya masih bisa tetap eksis terus ya. Biar dapur tetap ngumpul. Gitu. Ini kayaknya perlu diundang ini salah satu mitra ini. Oh boleh. Yang paling berarti Pekalongan aja. Kalau jauh. Ada nggak mitra yang paling eksis? Senior. Itu yang awal atau awal? Dan masih eksis sampai sekarang. Masih eksis. Berarti 4 tahun ini. 4 tahun. Yang di mana tuh? Boleh cerita nih sekalian di Waton nanti pas lewat. Di mana itu lokasinya? Itu mitra kita yang dari awal itu namanya sama saya. Oh, Mas Zainal juga. Mas Zainal. Kopi paste. Mas Zainal itu mitra termasuk yang paling awal. Saya masih ingat waktu itu tak antar sendiri, rumahnya di Wiradesa. Oh gitu ya. Di Kabupaten Pekalongan, di Kumawang, tapi rumah aslinya itu di Tirto, selatan Masjid Al-Karomah. Ya. Saya luar biasa sekali, artinya banyak sekali mitra-mitra kemudian yang tumbang. Sebenarnya yang tumbang itu mungkin karena mereka hanya ikut-ikutan, hanya lihat ramenya saja, aji mumpung, pas ramai ikut. Tapi yang bertahan itu mereka adalah yang benar-benar konsisten, tekun, ulet, telaten, tahan banting. Nah itu kuncinya pengusaha itu. Nah Mas Zainal dari awal berarti hampir 4 tahun dengan kami, bermitra dengan kami. Alhamdulillah di musim pandemi pun walaupun ada dampaknya, dia ambil celah-celah yang lain di pasar tiba. Oh gitu, mobile ya. Mobile, pasar tiba, kemudian TPQ, terus buka lapak di daerah Wiradesa. Jadi pokoknya yang penting obat, insya Allah mama. Dan berkah, oke gitu. Gitu Mbak. Kita masuk ke Frozen. Oh, Frozen. Udah disinggung Frozen tadi. Siap. Jadi setelah Tangsis 3 tahun ini diajar dengan mulai suruh dan diajar juga dengan corona, akhirnya evolusi jadi Tangsis Frozen. Dan ternyata dari situ tidak cuma Tangsis saja banyak. Dan muncullah satu nama lagi, Farhana Frozen Food. Nah itu adalah produknya sampai rumah saya. Tanggoku gitu. Bolong. Dan dulu kita ingat itu ya, waktu pertama kali kita ketemu itu kan ngobrol-ngobrol mau ambil rumah kalau sana ya. Udah belum ya? Itu udah kan ya? Terus kita ngobrol nih pas itu ngobrol, oh iya saya ngambil rumah di Soko ya, di Soko sana. Nah, dan belum tahu kalau ternyata di samping rumah saya satu gang. Pas bangun udah jadi juga, saya belum tahu kalau itu rumahnya Mas Zainal. Ternyata nggak boleh dewe. Luar biasa. Ternyata udah daun kelot. Seluas. Oke, Farhana Frozen Food, gimana ceritanya ini Pak? Iya siap. Jadi